salah satu dari perilaku seksual menyimpang itu adalah pedofil gitu ya. Pedofil adalah individu yang ada dua macam pedofil eksklusif dan non eksklusif. Yang satu adalah pedofil yang eksklusif yang hanya bisa terangsang kepada anak kecil saja. Yang non eksklusif dia bisa menikah, dia bisa punya relationship ya sebagai nutupin gitu ya. Tapi kebanyakan dia tetap akan tertarik lagi kepada anak kecil gitu. Nah, masalah Saiful Jamil gitu khususnya. Kita tahu beberapa waktu lalu ya ketika dia itu ditangkap, dia kan sudah istilahnya sudah dipidanakan gitu ya. Jelas-jelas dikatakan pedofil, walaupun sih apapun itu ya, saya belum tahu nih pedofilnya murni atau tidak, karena ini yang saya tahu kan korbannya kan anak di bawah 18 tahun satu, tapi karena anaknya ini sudah agak relatif besar, bisa jadi mungkin ini bukanlah sebuah bentuk pedofil, mungkin juga ada bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang saya nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas gitu ya, yang dia dipidanakan itu anak 17 tahun. Banyak orang mungkin berkomentar bahwa oh kan 17 tahun berarti dia sudah besar. Nggak bisa, undang-undang di negara ini 17 tahun artinya dia itu masih masuk dalam undang-undang perlindungan anak. Orang tuh banyak nggak paham ya, ketika terjadi pelecehan seksual, mau pedofil ataupun bukan, pada seorang individu, ya, semua orang yang mencintai si anak ini, si individu yang dilecehkan, apalagi diperkosa ini, itu semuanya turut sakit, ya. Semua orang yang terlibat dia temennya, mungkin tetangganya, bahkan kadang-kadang traumanya bisa lebih besar kepada orang-orang yang mencintai dia dibandingkan si anaknya itu sendiri. Artinya, ketika seorang pelaku kejahatan seksual gitu ya, boleh masuk TV nasional, berarti setiap kali orang melihat si pelaku pelecehan seksual ini, apalagi si pemerkosa ini, ya pelaku kejahatan seksual ini, dia akan menimbulkan trauma yang repetitif gitu ya, kepada keluarga dan semua orang yang mencintai si individu ini. Saya nggak tahu, pemberitaan tuh banyak banget yang macam-macam ya, selain yang saya tahu ini. Tapi menurut pemberitaan ada beberapa korbannya. Kebayang nggak sih kelompok ya, individu-individu, keluarga dan orang-orang yang mencintai si korban akan melihat pelakunya yang menyebabkan trauma itu ada di TV nasional. Jadi setiap kali dia muncul dibayar ya, apalagi kalau misalnya menurut pemberitaan yang semoga aja salah, tapi kalau pemberitaan itu benar, dia dibayar puluhan bahkan ratusan juta gitu ya untuk muncul. Artinya setiap stasiun TV nasional yang memberikan akses, membayar si pelaku kejahatan seksual ini, artinya dia memudahkan si pelaku ini ya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dibeli sama dia. Gitu ya, yang memudahkan, membuat dirinya lebih convenience gitu ya untuk melakukan ini. Memang banyak yang juga komentar di Instagram saya, kan dosanya udah hilang dong gitu ya, kan sudah melakukan sudah dihukum, berarti dia sudah menjalani gitu ya proses hukuman ini, ya sudah sih dimaafkan aja. Asal tahu aja ya, yang namanya memaafkan dan mengampuni itu dua hal yang berbeda. Memaafkan itu manusiawi, betul, Tuhan juga memaafkan, tapi proses hukum adalah satu hal lain. Proses psikologis, nah ini yang tiada tara nih. Sampai kapankah seorang individu yang mengalami post traumatic stress disorder akibat pemerkosaan, pelecehan seksual bisa sembuh? Tidak ada. Itu prosesnya seumur hidup, akan dia tanggung. Nah, bagaimana proses ini akan dipermudah